Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mauris Arab Pisokin, balik lagi di ngobrol belak-belakan bareng Adrian. Terus sebenarnya dipanggil apa sih, Yan? Adrian, Adri, Yan? Biasanya Dri. Oh, Dri. Banyak Dri. Oke. Tapi yang Ian juga banyak. Karena pas kuliah gue banyak dipanggil Adri kan. Jadi kalau Adri ya pasti kan Dri gitu. Iya. Gak ada Ian. Apa yang kenal gue lebih lama karena belum ada Adri itu ya. Ada juga yang Jadi manggil manggil Yan. Karena gue Tapi lu manggilnya Yan keren juga, lu langsung Ian juga. Iya, gue bingung kan. Adrian. Apa Gue nih ya? belakangnya aja dah gue manggil. Tapi lu sebelumnya punya temen namanya Adrian juga kan? Nggak ada. Oh, nggak ada. Kayaknya lu doang deh. Berarti gue eksperimen sebagai panggilan. Iya. Tapi cowok sih rata-rata gue bingung juga kenapa. Kalau cowok menurut gue Ian. Nah, karena lebih Kalau gampang cewek, kali. Iya kali ya. Karena kan biasanya orang-orang tuh kalau manggil tuh di belakang, kayak panggilan akhir. Misalnya kayak Lu Mauris Arab. Mauris. Orang panggil lu Arab. iya panggil gua Arab, Arab. Arab gitu, kalau nggak Reis gitu. Oh, ya jarang Mor gitu. Banyak teman SD Oh. gua manggil gua Mor. Oh iya. Teman SD gua manggil Mor. Teman kecil gua tuh pokoknya teman kecil gua rata-rata manggil gua Mor. Mauris pasti Morris gitu kan. Gitu. Jadi biar Mor. Biar gampangnya gitu Oh. kan. Iya kadang di masa-masa tertentu suka beda gitu kan panggilannya. Iya, betul. SD lu apa, Iya, SMP lu betul. apa. Nah, gua juga dipanggil Arab tuh pas kuliah kalau nggak salah. Oh, iya? Pas kuliah. Malah di SMA dulu gua manggil Onta, gua dipanggil. Kenapa onta? Karena Arab. Karena Arab kali ya. Karena Arab jadi onta. Itu ontanya kalau Arab bagusan kayaknya gitu. Tapi yang mendeklarasikan diri lu sebagai Mauris Arab itu lu sendiri. Gua sendiri, karena gua apa ya? Lu bahasa Arab bahasa gitu. Arab. Gitu. Gua kayak maksud gua teman-teman gua pada manggil gua Arab kan. Oh. Jadi gua apa ya gitu biar nama keren lah gitu, nama panggung lah ibaratnya Nama gitu. panggung, Jadi gua itu harus Arab gitu. Jadi emang makanya orang manggil lu ya rap Iya, aja. Arab pakai kantor panggil Arab semua aja. Oh. Dan ketika orang nanya panggilan lu siapa, lu jawabnya Arab. Arab. Oh. Arab Octavian bukan? Bukan, Oh. bukan. Bukan. Wah, kacau. Kirain. Aduh, ntar diketawa sama Arab nih gua. Iya, kali aja nonton. Oh iya, kalian nonton nih kali. Kali. Tapi diundang kan. Dia udah nggak YouTube lagi. Nggak tahu kayak masih kayaknya sih dia Masih. waktu itu. Virginis. Lu sekarang sibuk apaan ya? Sibuk KKN gua sebenarnya. Oh kakak, lu masih kuliah ya? Enggak, KKN itu singkatan. Apa tuh? Kuliah, kerja, ngeband. Anjir. Aja. Kampret. Jadi ini sebenarnya udah pertanyaan template sih. Udah Kalau template misalnya lu sibuk apa sih sekarang, gue dengan sederhananya gue kasih template juga berarti. Oh, iya, betul, KKN, KKN. kuliah, kerja, ngeband. Saya. Tiga itu aja sih paling yang lagi gue sibukin gitu ya. Tapi kan lu angkatan adik gua kan 2015 ya. Makanya gue juga bingung kenapa sekarang gue ngobrol sama abangnya nih kan. Biasanya gue ngobrol sama adek gitu. Tapi setipe banget masalahnya nih men. Dari mulai rambutnya, gaya bicara juga pas tadi ketemu albar banget ya udah santuy berarti ya, mau. Satu aja mau gua mah. Ya, iya. Sama anak seni kita. Iya, seni. Seni musik, gua seni drama. Teater. Teater. Nah, Gokil. lu 2015 berarti lu harusnya udah lulus ya? Harusnya Apa ya? Kuliah Harusnya udah lulus, cuma gua baru lulus D3 di UI. Oh, D3 di UI. Vokasi. Oh, Jadi, Vokasi. Oh, iya. Vokasi itu D3 ya? Vokasi itu D3. Ada satunya nggak sih? Yang satunya nggak ada. Oh, nggak ada. Baru tahun ini ada D4. D4 kan sarjana terapan kan. Oh iya, sarjana terapan. Jadi kalau angkatan gua yang normal S1 tuh tahun, gua lupa sih tahun ini atau tahun lalu itu emang udah lulus harusnya. Tapi karena gua kemarin D3, gua lulus 2018. Oh. 3 tahun tuh kan. Iya, iya. 15. Iya, masuk 15, berarti kan 16, 17, 18. 18 itu gua lulus, langsung nyambung akhir tahunnya di extend. Dan gua di extend S1 itu nambah lagi 1,5. Oh, lu tinggal nambah 1,5 tahun buat tahun S1 buat ya? S1. Tapi itu kena tipu-tipu marketing juga tuh bang. Jadinya gua kan 3 tahun tuh kan, terus tambah 1,5 kan 4,5. Kayak Iya. oh ya udahlah 4,5 tahun, gue cuma beda setengah tahun dari yang lain-lain. Iya. Ternyata itu matkulnya doang anjir, belum termasuk skripsi. Dan di pas gue daftar itu nggak dibilangin cuy. Gue dibilang pokoknya nanti selesai masa studinya 1,5 tahun. Berarti kan dengan kalimat seperti itu ya udah gitu kan. Iya. Oh gue kelar nih jadi Kelar. sarjana. Anjir enggak dong.
Jadi Terus 1,5 tahun cuma matkul kuliahnya matkul makanya doang aku pas gitu ya? mata kuliah terus kok lama banget nih 1,5 tahun, terus baru selesai 1,5 tahun ya silakan melanjutkan skripsi gitu kan, ya anjir udah 1,5 tahun. Berarti skripsinya aja udah sudah 1 semester kan? Iya berarti Iya ya sih. 2 tahun 2 tahun, iya bener. 5 tahun jadinya gue kalau mau sampai kelar kayak gitu sih. Tapi lu kenapa nggak langsung ngambil S1 aja ya? Di mana gitu, maksudnya nggak selain di UI gitu? Gue dulu UI oriented banget sih Oh, ceritanya kan. iya iya. Kayak lu SMA lu masuk mana, UI ya udah kayak emang mungkin gimana ya, gue tergila-gila aja gitu dulu sama UI gitu kan, sampai akhirnya pada saat udah apa sih akhir-akhir SMA kan pasti suka konsultasi sama guru Iya, BP betul, gitu betul. kan mau masuk mana. Iya. Terus ya udah yang sesuai sama mungkin kemampuan gue, nilai-nilai gue coba apply yang jalur undangannya UI Ah. di vokasi ini. Hmm. Ya udah gue apply, dan itu gue juga apply juga yang S1-nya Di tapi UI? di UI tapi jalur tertulis SBMPTN. Oh, SBMPTN. Gue apply set masuk nih yang D3, alhamdulillah keterima jalur rapot kan, nggak pakai tes apa-apa tuh. Oh, iya. Tahu ketemuan diterima. Dan pada saat gue mau daftar ulang itu tuh hari ujian yang tertulisnya. Ah. Nah, pas ya udah gue kan nggak mau nyanyiin kesempatan karena gue ikut aja yang tertulisnya, siapa tau gue dapet S1 gitu. Iya iya iya. Ternyata pas gue mau ujian itu deadline pembayaran yang D3 itu. Jadi kalau gue nggak bayar pada saat itu, Lu nggak bisa masuk. Gue hangus. Iya, Udah. hangus, iya. Jadi pilihannya lu bayar atau lu spekulasi ikut ujian tertulis Iya, itu. iya, Lah, benar, benar. bingung kan gue konsultasi. Ya udahlah, ya jalanin aja dulu. Ujian tertulis juga belum tentu lulus berarti ya? Lulus gue nggak ada jaminan apapun sih. Jadi kayak ya udah, Ya udah terima aja gue lah. terima dulu aja. Dan ya udah tuh akhirnya gue jalanin kan di UI. Awal-awal bangga kan, cacat. Cuma ya lama kelamaan kok matkulnya gue agak terbebani juga. Karena sebenarnya gue dulu IPS kan, tapi yang emang jurusan gue similar sih, administrasi kan, administrasi keuangan perbankan. Ya. Cuma gue nggak betah di hitung-hitungannya aja sebenarnya. Gue merasa nggak passion, merasa nggak passion. Gue masih mau ngejar tuh yang gue daftar ujian tertulis. Ya. Karena gue waktu itu milihnya filsafat sama sosiologi Di UI. di UI, bener-bener nggak ada hitungannya kan. Terus gue pokoknya masih mau FIB dulu atau nggak FISIP. Ya udah gue ikut lagi tuh SBMPTN Ya. di saat gue udah kuliah tuh, udah setahun jalan. Toh juga kalau ngulang gue baru nunda setahun gitu kan. Pikiran lu gitu ya? Dan gue gitu, ya udahlah saat gue ikut ujian lagi nggak dapet bang, nggak dapet anjir, anda belum, pokoknya nggak diterima lah pokoknya. Ya udahlah, akhirnya mungkin belum rezeki gue di sini, ya gue jalanin aja. Tapi ya alhamdulillah ya sampai kelar sih, Kelar di vokasi ya? sampai kelar di vokasi. Sebenarnya gua nggak paham sih sama vokasi tuh sebenarnya apa sih itu vokasi kan? Jujur gua nggak tahu. Vokasi itu kan kalau dari bahasa Inggris kan dari vocational kan, Iya. makanya SMK kan apa, vocational high school ya. Oke. Jadi maksudnya tuh dia menjurus gitu langsung ke praktek-praktek kerjanya. Kayak misalnya lu S1 lu nyusun skripsi, iya, iya. kalau D3 kan lu nyusun TKA, tugas karya akhir. Jadi bener-bener lu kan harus magang tuh ya kalau D3. Iya. Jadi di magang itu lu kerjanya apaan aja lu utarain di TKA lu itu. Oh. Jadi kayak gitu aja sih sebenarnya bedanya. Nggak terlalu yang banyak teori lah. Kalau S1 kan lu harus buktiin Ya. sama landasan teori lu. Benar. Ini. Banyak teori lah kalau S1 Kalau lah. D3 nggak serumit itu sih. Yang Nah. penting lu siap kerja gitu. Iya sih. Nah, di dalam vokasi itu ada apa aja ya? Maksudnya jurusan atau? Jurusannya. Vokasi itu maksudnya fakultas nih? Iya, Fakultas ya? jatuhnya kalau orang awam tuh gini, vokasi mungkin dianggap fakultas ya, fakultas vokasi. Tapi kalau di UI itu dianggapnya program namanya, jadi program vokasi. Contoh Oke. misalnya FISIP itu kan di dalamnya ada jurusan ilmu komunikasi, Ya. ada antropologi, sosiologi. betul. Kalau di vokasi itu ada administrasi, ada komunikasi juga, ada kesehatan juga ada. Oh. Ada lagi oke. ya, pariwisata. Jadi benar-benar jurusan yang memang lebih spesifik gitu sih ke pekerjaan. Oh iya. Kayak misalnya Ilkom kalau S1 kan nama jurusannya ilmu komunikasi gitu kan. Iya. Tapi kalau di vokasi, komunikasi bagi 3 lagi. Lu mau broadcasting atau lu mau Jurnalis. advertising. Ada jurnalis ya? Jurnalis itu masuk ke broadcast sih kayaknya. Oh, masuk Iya, masuk sama broadcast. satu lagi tuh PR. Oh, PR, oke. Public relation kan. Jadi bener-bener kayak spesifik gitu sih. Oh, jadi tuh tapi memang sebenarnya vokasi itu masuknya fakultas.
sebenarnya. Iya, kalau di bahasa awamnya iya, cuma Ya. kita bahasanya program. Oh, program. Tapi Oke. kalau secara ini apa sih fakultas tuh? Fakultas lah ya. Nah, lu kan D3 di vokasi UI. Iya. Nah, terus lu extend-nya di S1 Satu situ lah. se- Situ lah. Gue maunya dikenal UI aja gimana? lu nggak mau dikenal di extend lu ya? Yang tadi yang di awal gue bukan ngejelekin ya di Oh, iya, iya. STIE Perbanas. Oh, Perbanas. Sekarang namanya Perbanas Institute cuy, gaya banget. Institute, iya, iya. Keren. Iya, iya, iya. Iya gitu sih. Stand lah. Tahu nih bang, masih skripsian sih gue. Ya nggak apa-apa lah. Tapi lu iya maksud gua, karena awalnya lu ini UI banget ya, jadinya pokoknya lu mau masuk D3 atau satu harus UI aja. Iya. Bahkan di extend ini gue apply UI juga sih. Gue ikut ujian UI juga sih mak. Buat ekstensinya. Oke. Tapi nggak diterima. Otak gue udah gimana ya? Susah banget masuk UI sekarang nggak sih? Udah nggak terima otak lu. Iya, jadi gue masuk UI aja udah beruntung banget tuh. Begitu dites lagi nggak keterima kan? Padahal istilahnya kayak gue bekas anak alumni UI situ. gitu. Nggak dapet juga. Terima loh. juga. Asli. Dari berapa ya? Gue lupa sih yang daftar kalau nggak salah 50-an apa 60-an. Oh nggak banyak ya? Nggak banyak sih, nggak nyampe 100 pokoknya. Itu yang diterima di FE UI kan gue tadi mau extend di FE kan. Itu cuma berapa ya? Kalau nggak salah di bawah 20. Kalau nggak salah ya. Oke oke. Lu sekarang masih kuliah ya? Sambil kerja ya? Iya, Gokil. Kuliah sambil kerja emang nggak ganggu kuliah lu ya? ganggu sih, makanya keteter. Sumpah gue aja lihat ibaratnya gimana ya, udahlah gue Perbanas swasta mungkin ya, mungkin lebih nyantai. Tapi pas gue perbandingkan sama nilai gue waktu D3, anjir malah Jauh bagusan ya, gue di berarti? UI. Cuman dari situ gue menyimpulkan sebenarnya bukan lu mau kuliah di mana aja, sebenarnya ya tergantung dari lu nya gitu. Iya, Kalau waktu benar. gue di UI mungkin karena gue masih full time kan, Iya, kuliah benar. doang, mungkin gue masih bisa belajar Fokus ke dengan sungguh-sungguh. kuliah lu, iya. Tapi kalau sekarang karena itu jatuhnya kayak ngegampangin, dan gue juga emang sambil kerja juga banyak kesibukan lain kan, jadi susah juga gitu. Tapi lu ngambil kelas karyawan berarti? Pas karyawan Oh, yang 1 minggu doang? Sabtu doang? Jumat Sabtu. Oh, Jumat Sabtu. Sebenarnya ada pilihan sih Senin sampai Kamis atau Jumat Sabtu, tapi Sabtunya lu dipulin. Full seharian ya? Ya kayak orang kerja gitu 8 kali 5. Iya. Jadi kayak ya udahlah. Soalnya capek di ongkos juga karena kan jauh. Oh iya Ya benar. kan kalau gue Senin sampai Kamis belum biaya bensin atau nggak parkir, jadi kayak lebih ekonomis kalau gue Jumat Sabtu sih. Gitu. Tapi kuliah lu yang di S1 ini gimana ya? Keganggu banget gak sih sebenarnya sama kerjaan lu? Banget, maksudnya bangetnya itu. Sebenarnya keganggu enggak sih, malah gimana ya, kerjaan gue yang keganggu kuliah kali. Kerjaan lu yang ganggu kuliah. Gimana ya, gue sedang merasakan kerjaan gue mungkin lebih di enjoy gitu dibanding kuliah gue gitu. Tapi lu sempet goyang nggak? Kayaknya gue udah nggak usah. Kayaknya gue masih terusin lah kuliah nih, kayaknya udah Sempet asik. ini lagi gimana gitu sekarang. Sumpah cuy, skripsian susah banget anjir. Gue aja mau mulai tuh baru ketemu sama pembimbing aja, gue baru sekali bimbingan tuh kemarin kan kayak Tapi lu sekarang lagi skripsi bimbingan, ya? lagi skripsi. bimbingan ya? Kamu harus ini. Anjir, gue kemarin D3 nggak sampai disuruh nyari teori segini-gini banget gitu. Sekarang gue di S1 kayak nyari apa-apa, mana buktinya, datanya, mana teorinya. Ya, beda banget sih emang D3 S1 tuh. Kalau lu kan langsung Iya, S1 kalau kan? gua langsung S1. Langsung S1 Jadi kayak gua udah tahu lah dari awal emang didikannya udah didikan sarjana gitu, didikan jadi S1. udah nggak usah gue nggak mikirin ke depan harus gimana lagi, udah pokoknya Iya. gitu aja udah gue. Udah dididik jadi sarjana lah gua anjir. Tapi lu ngerasa nyesel nggak sih ya? Lu D3 dulu terus lu nyambung S1, Sempet sih masa nyesel ya? kayak ya mungkin kalau buang-buang waktu nggak terlalu ke situ. Cuma gue nyesel orientasi berpikirnya, kayak misalnya kalau gue dari awal S1 ya gue udah dididik pasti gue akan skripsian, pasti metode kuliahnya gue bakal kayak gini. Iya. Tapi kalau gue dari awalnya D3 pasti kan gue ya gimana caranya lu lulus D3 dulu, berarti kan ya didikannya udah didikan D3 nih. Iya, langsung betul. spesifik ke pekerjaan gitu. Jadi Berarti emang kalau D3 emang nggak banyak teori berarti ya? nggak banyak, ada sih, Ada ya, ada cuma pasti. nggak
nggak banyak kayak lu sampai kan D3 tuh 6 semester doang kan. Lu belajar teori tuh yang intens banget menurut gue sampai semester 3. Oke. 4 tuh udah dikit, dan udah sampai 4 sampai 6 tuh udah fokus ke magang gitu. Fokus magang sama nyusun TKA. Jadi lu bener-bener ya udah disuruh, kayak ibaratnya lu disuruh kerja aja, kerja yang bener gitu. Terus lu laporin ke kampus kayak gitu. Kayak jadi ya gitu deh pikirannya, penting kerja yang bener tuh kayak gini. Tapi kerjaan lu sekarang relate nggak sama apa namanya, sama jurusan lu? Relate ya? Relate ya? Relate sih, gue di keuangan juga sih. Oh, keuangan. Gue nggak nanya gue kerja di mana. Gue pengen nanya itu sebenernya. Gue kerja di UI juga sekarang. Anjir. Kampret, anak UI kerja di UI. Makanya lu mendingan lu nanya lu kerja di mana gitu daripada lu kuliah di mana sekarang. Oh anjir, lu UI banget ya. UI banget, gue parah anjir. Kayak- Gue nggak tahu sih sebenarnya UI ngasih gue apa sih sampai gue dari dulu tuh pengen banget UI gitu loh. Entah kenapa sih. Jadi nggak tahu. ambisi lu banget ya. Iya, sampai gue tuh SMA gue dulu ikut paduan suara kan. Di UI. Oh iya. Oh ya boleh, silakan. Iya. Udah itu aja. Udah itu aja. Oh, ini dulu aja. Cukup. Thank you, Mas. Gimana tadi gue lupa. UI, Oh, UI, UI. UI, kerja di UI. Oh iya, SMA tadi kan. Gue ikut paduan suara, terus gue lomba. Di situ, terus gue lomba di FIB. Oh, FIB UI, oke. terus di situ gue kayak ngeliat anjir keren banget jadi anak sastra gitu kan, boleh gondrong, terus boleh main musik di mana-mana gitu di kantinnya, main gitar. Kayak ini passion gue banget nih. Terus ada yang jual stiker. Apa UI waktu itu gitu ya, ya? stiker UI, FIB UI gede iya. banget segini. Semana ya? Ya pokoknya pas banget segini. Terus pas gue bawa pulang itu gedenya tuh sebody gitar gue tuh. Akhirnya sampai sekarang gue tempel di belakang body gitar gue. Itu pokoknya ini gue harus masuk UI. Jadi Asik. motivasinya kalau gue lagi manggung atau lagi main gitar, gue pasti ngeliat itu tuh FIB UI gitu. Pas gue masuk nih vokasi, alhamdulillah UI, tapi ya anjir sedih juga di situ FIB soalnya kan. Gue gak masuk FIB. Tapi nggak apa lah ya, penting UI juga ya. Itulah. Gue kira lu kerja di kantor mana gitu, maksudnya Enggak. di kantor swasta di luar di mana gitu. Di luar ya. Iya makanya tadi gue nggak mau Nggak nanya, menyinggung maksudnya ke situ nggak mau ya. nyari situ. Takutnya kan kadang orang Ada yang gak mau nyebutin. iya, kita nggak usah lah gitu. Makanya gue tuh nggak mau nanya. Ternyata kerja di UI juga, si kampret. Iya, kerja di UI cuy. Itu juga ya baru sih hitungan. Ya setahunan lah. Iya setelah lu lulus dari Setelah gue udah lulus. Gue udah extend di Perbanas ya. Oh udah extend di Perbanas. Udah extend di Perbanas, baru gue balik lagi ke UI. Makanya pas gue dapet kerja di UI kayak ya di sini Sini lah. lagi. Ya nggak apa-apa lah, lingkungannya alhamdulillah juga yang penting gue seneng gitu. Ya karena lu ambis di UI sih. Iya, karena gue habis di UI. Iya, ambis banget lu UI, gila. Iya. Sampai nggak mau nyebut Perbanas. Udah gue sebut. Oh, udah sebut. Nah, tadi kan lu bilang lu kerja, kuliah, ngeband. Lu sampai sekarang masih ngeband berarti? Masih. Justru gue pengennya sebenarnya ngeband nomor 1 gitu. Oh, oke. Dibanding kerja sama kuliah, cuma ya udah. Realitanya kan gue harus bekerja dulu. Iya, benar-benar lu nggak bisa menghilangkan itu kayaknya, Bro. Iya. Gimana ya? Enggak. Sebenarnya dari gue nya sih pengen, cuma restu orang tua yang belum gue dapetin sih aja. Tapi emang kebanyakan gitu sih, orang tua maunya ya lu punya pekerjaan inti lah, ibaratnya gitu. Iya, Punya yang fixnya gitu. Iya, fixnya dulu. Lu mau ngeband jadi sambilan ya itu oke. Jadi sih bokap gue juga gitu sih. Oh, yang penting ada kerjaan itu, mau sambilan yang mau teater, mau apa segala macam, terserah gitu. Makanya mungkin mereka takut nggak bisa hidup atau apa, jadi bawaannya tuh pengennya yang fix aja gitu loh. Iya betul, karena kayaknya sih ini asumsi gue aja, karena kayaknya seniman di Indonesia kurang ini sama negara kita deh, pasti kurang di apa ya ibaratnya Rangkul, diapresiasi lah, difasilitasi ya, diapresiasi mungkin oke ya sih, oke ya, pasti oke, cuman difasilitasinya kurang gitu loh. Makanya orang-orang tua mikirnya gitu kan, lo jadi seniman mau jadi apa di Indonesia, kecuali di luar negeri oke lah, masih ada fasilitas, masih ada yang memfasilitasi para seniman gitu. Kalau di Indonesia kan kayaknya susah. Mungkin kayak gimana ya, dari kitanya kadang udah melek, tapi mungkin dari orang tua kita kan kita nggak bisa meluruskan mereka juga gitu. Betul. Jadi entah apapun ya, kita kan yang penting doain pemerintah kita biar segera memfasilitasi para seniman-seniman Indonesia gitu. Cuma kan
namanya pola pikir orang tua kadang masih nggak bergerak ke situ. Iya, betul betul. Gitu. Walaupun sekarang udah banyak juga sih wadah-wadah yang difasilitasin. Cuma Iya. mungkin belum semuanya merasakan kali ya. Iya, betul betul. Belum semua seniman merasakan. Dan juga kan misalnya pemerintah memfasilitasi para seniman, ya otomatis kan si seniman ini harus ikutin jalur pemerintah dong. Iya. Maksudnya pemerintah ngomong apa ya lo harus ikutin apa kata pemerintah kan. Karena lu sudah difasilitasi oleh pemerintah. Iya. Nggak bisa ibaratnya nggak bisa indie lagi lo. Iya, nggak bisa, Nggak apa bisa. ya, idealisme kita masih Iya. bisa dipayungin. Iya bener-bener. Kayak gitu sih. Nah. Susah sih. Dulu setahu gue lu punya band ya. Iya, ada. Apa David and the Butcher Ya, aduh disebut merek lagi. Nggak apa dong. Nggak apa kan. Nggak bener kan. Nggak apa-apa. David Itu, and the iya, Butcher. iya. Lu sempet manggung di acara kampus gua soalnya. Iya, pertama gua kali apa ya, tahu wah ini ada abangnya temen gua nih, gua main di kandangnya dia kan. Ada, lu masih inget aja tuh namanya? Masih inget Lu banget. observasi tadi ya? Enggak, karena itu acara di kampus jurusan gue itu acara pertama dan Oh, pada saat itu pertama kali. Oke. Dan di situ kan band lu tuh jadi gestarnya gitu loh, jadi gestarnya. Iya. Tapi banyak band lain juga ya kalau nggak salah. Banyak sebelum band lain, gue. banyak band Iya. lain. Ibaratnya band regis lah gitu. Iya, band regis Cuman lagi. yang dijadiin gestar kan band lo di situ pada saat itu. Oke. David and the Butcher, Tapi Sekarang kemana tuh ya? ya ditanya lagi. Iya, karena kan lu berawal dari situ yang gue tahu. Apanya nih? Apanya kemana? Bandnya Maksudnya kemana? bandnya masih ada atau enggak, masih aktif atau enggak gitu. Nggak ada ya? Sebenarnya nggak bisa. Bukan nggak bisa sih. Nggak pernah ada kata bubar. Oke. Cuma ya udah kayak personilnya udah Cabut-cabutan aja gitu sih. cabut-cabutan ya, mungkin kita membubarkan diri kali ya. Bubar jalan bro, ya udah. Orangnya masih ada. Ya, orang masih ada. Cuma ya udah sibuk sendiri Lu kan. bandnya nggak tahu. Bandnya nggak tahu. Makanya tadi gue tanya nih, apanya masih ada sih bandnya? Bandnya ya udah gitu. Berarti udah lu nggak pernah manggung-manggung sama band lu lagi ya? Enggak, karena gue bikin kursi kayu kan. Kursi kayu itu lu Itu band gua. band Jadi lu. sebenarnya gini, ini buka sejarah nih. Iya, nggak Asik. apa-apa, silakan. Jadi awalnya kursi kayu duluan. Itu gue Oh, bikin oke. project 2013 kan, 13-14. Terus sejak pokoknya singkat cerita, enggak, di kursi kayu itu gue kenapa gue bikin, karena sebelumnya itu gue bikin band vokalisnya cewek terus. Oh iya. Gue lagi pada saat itu jenuh, gue pengen band yang bener-bener male banget nih kesannya, biar gue bisa lebih lantang gitu, yang teriak kali ya, lebih berisik. Gue bikin kursi kayu. Terus singkat cerita 2014 akhir gue ketemu temen gue David ini, terus kita bikin proyekan bareng. Tapi gue nggak pengen ngilangin si kursi kayunya, jadi jatuhnya project sih kali ya. Bukan band kali ya. Makanya namanya jadi David, si temen Jadi, lo itu ya, David biar and the ada si Butcher. Davidnya, biar ada kursi kayu juga, karena David ini solois tadinya. Oh gitu. Jadi gue pakai David and the Butcher. Ah. Kita jalan 2015, aktif tuh 2015 lah, 15 sampai 17 akhir kali ya udah. Terus 18 awal akhirnya karena udah pada pisah-pisah gitu, gue aktifin lagi si kursi kayu. Gue aktifin lagi dengan gue rilis satu single, itu single gue yang di 2013 tuh. Gue rekam ulang kayak ya udah nih, gue bener-bener jadi band beneran lah istilahnya, bukan proyekan lagi. Ya udah di 2018 itu sebagai kursi kayu. Sama berbarengan dengan itu juga gue rilis project solo juga yang Adrian Setiawan. Oh, oke. Gitu. Makanya yang di Spotify kan setahu gua Adrian Setiawan ya. Adrian Setiawan. Bukan kursi kayu ya. Kursi kayu ada juga sih. Ada juga, cuma gimana? Mungkin kalau sekarang sejak gue lagi aktif rilis lagu sebagai solois ya, lagi sering brandingin Adrian Setiawan aja kali ya. Oke. Tapi sebenarnya kursi kayu dari 2018 emang udah gue rilis di Spotify dan lain-lain juga sih. Iya. Berarti emang awalnya kursi kayu dulu, Kursi terus kayu dulu. mulai itu project jadi David and the Butcher. Bener ya, David and the Butcher. Baru di 2018 itu bareng tuh start Adrian Setiawan sama Kursi kayu. Sebenarnya dulu Adrian WS. Oh. Karena nama lengkap gue kan Adrian Wicaksono Setiawan bro. Oh Tapi gitu. kayak WS, terus kayak banyak kemeleset. Terus kayak WS apa ya? Rendra. WS Rendra lah, warung stick lah. Kayak
apa sih anjir WS kan, bingung juga gue apa ya udahlah Adrian Setiawan aja. Gitu sih bang. Nah, tapi lu lu inget ya terakhir manggung sama David and the Butcher tuh kapan? Apa nih? 2017 sih. 17 iya. Kalau nggak salah ya itu di acara TV ya lala pokoknya. Yang dia cerita gitu. Iya. Serius tuh? Iya. Serius tuh? Iya, gue waktu itu berdua sempat sama Davidnya di situ. Apa yang mewakili DTWC sih di situ. Udah Oh, tapi yang diundang cuma lu berdua? Apa iya, emang? karena waktu itu formatnya akustikan dan nggak bisa banyak-banyak kan. Iya. Jadi gue datang bertiga, cuma kasian banget yang satu lagi disuruh nggak boleh anjir. Udah datang padahal di situ. Akhirnya yang kesini cuma lu berdua dong di panggung. Gua, yang satunya nunggu di ruang tunggu artisnya, dia kasian banget ya. Ya Allah, tega banget. Padahal dia vokalisnya di ATWC juga pada saat itu. Oh, yang cewek bukan sih? Bukan. Iya bener. Yang cewek kan? Cewek. Jadi gue waktu itu yang diundang tuh yang datang gue, Sherin, David. Yang Sherin yang nunggu di waiting room-nya anjir. Gue nggak enak juga, maaf ya Sherin. Tapi ya pokoknya pada saat itu ya cuma gue berdua. Karena waktu itu tuh posisinya kalau nggak salah gue lagi aktifnya YouTube juga. Oke. Gue menang kayak salah satu kontes gitu. Itu di videonya cuma gue berdua sama David. Tapi pas gue datang ke situ bertiga sama tim RCTI dibilang maaf kita bisa nampilin cuma yang waktu itu di video doang. Udah mau sharingnya mungkin dia ngerti juga kali ya. Oh, karena memang dari pihak RCTI udah bilang ke lu cuma berdua doang kayak gitu. Jadi ya udahlah, akhirnya gue perform berdua. Terus sejak saat itu mungkin ada beberapa gue lupa. Tapi pokoknya panggung yang terakhir banget itu gue nggak ikut. Dan kalau nggak salah ya, pokoknya dari David, kan namanya David and the Butcher. Itu panggung terakhirnya tuh anggota Butcher-nya, anggota Kursi Kayu udah nggak ada tuh, udah nggak manggung semua di situ. Iya. Nah itu sempat masalah juga sama basis gue tuh. Jadi kenapa namanya masih David and the Butcher? Kenapa di posternya masih ada foto gua dan masih ada nama gua gitu, masih ada foto gua tapi yang sementara gua aja nggak manggung gitu. Makanya dia akhirnya si Davidnya itu deh dia bikin nama lain gitu waktu itu untuk main di acara itu. Wah itu sempat jadi masalah chaos juga sih sama internal lu ya? Sama internal gua. Udah jadi kayak udahlah internalnya udah nggak sehat kan, kayak mau diterusin juga udah percuma gitu. Udah kalau udah ada yang selek kan jadi gimana ya, males juga kan gue. Ya betul kayak gitu sih. Nah berarti yang terakhir banget emang yang di RCTI itu ya? Iya, seinget gue ya. Seinget lu ya? Iya. Nah apa namanya, setelah itu lu fokus di Kursi Kayu sama di Adrian Setiawan. Iya, betul. Di 2018. Itu emang niat proyekan sendiri itu emang maksudnya emang gara-gara ada chaos nih di ATWC gitu. Emang udah lu rencanain dari jauh-jauh tahun gitu. Kalau yang Kursi Kayu itu kan emang dari awalnya 2013 kan. Tapi kalau dari Adrian Setiawan itu karena gue sendiri di luar gue ngeband, pokoknya gue emang sering bikin lagu kan. Sering lagu gue rekam tapi nggak gue publish gitu. Gue kok jadi koleksi gue doang, gue tetep kan. Kenapa nggak gue publish juga? Karena emang warnanya beda banget nih sama si Kursi Kayu itu kan. Waktu itu masih main akustik, pop akustik, agak-agak jazz sedikit. Terus kayak daripada gue masukin ke Kursi Kayu, takutnya nanti jadi merusak genrenya si Kursi Kayu. Karena kan namanya band kan kita harus tahan ego masing-masing ya, nggak boleh egois satu orang doang gitu kan. Jadi daripada gue merusak ego kalian semua, yang penting gue tetap berdiri sendiri, yang penting guanya happy, bandnya juga happy juga kayak gitu. Jadi ya udah, kalau nggak salah Kursi Kayu tuh rilis April gue tuh sebulan sebelumnya gue rilis juga tuh si EP gue. EP gue 5 lagu yang Adrian WS waktu itu. Dan itu juga iseng sih bang, awal-awalnya gara-gara itu tuh gue udah semester akhir kuliah kan. Itu gue jadi bayar kuliah waktu itu nyicil. Ini ada aspek ekonomis juga nih sebenarnya. Jadi bayar kuliah nyicil tinggal berapa ya? Tinggal 700 kalau nggak salah deh. Terus ya udah gue iseng, gue cetak fisik, gue masih nggak ngerti tuh
gimana cara seorang musisi beneran tuh, apakah harus rilis di Spotify, apakah gue harus cetak album fisik. Tapi yang gue tahu, karena gue emang dari kecil hobinya ngoleksi kaset, ngoleksi CD, gue akhirnya ya udah kalau mau jadi musisi beneran lu harus punya CD fisik oh gitu. iya, biar ibaratnya terbukti lah bahwa lu Terbukti lah, musisi gitu ya. Akhirnya gue cetak fisik tuh, gue bener-bener cetak CD sendiri, gue ngeprint sendiri, pokoknya all by myself lah pada saat itu kan. Ya udah gue cetak, gue jualin aja ke temen-temen gue kan. Gue jualin, alhamdulillah hasilnya tuh sampai ke cicilan terakhir gue kuliah itu. Jadi ya udah kayak anjir keren nih, juga. album kayak bisa membawa dampak positif buat gue gitu. Ya udah akhirnya gue dari situ sih muncul semangat gue nerusin project solo gue itu. Okay. Kalau waktu itu nggak nyampe segitu, gue belum terlalu semangat kali ya, maksudnya masih belum tahu apakah ini harus dilanjutin apa enggak gitu. Iya. Kayak gitu sih. Baru akhirnya gue rilis di Spotify kayak gitu. Tapi lu nggak pusing gitu, lu mikirin Kursi Kayu juga, lu mikirin project solo yang Adrian Setiawan juga gitu, lu nggak Pusing sih asli. lu nggak mau fokus kemana gitu, maksud lu mau ke Kursi Kayunya kah atau ke Adrian Setiawannya kah? Pengen fokus sih gimana ya, namanya pengen cuma tuh kayak nggak rela gitu loh gue ninggalin. Makanya gue tipe orang yang sebenarnya pengen mencakup banyak hal gitu, egois sih sebenarnya. Gue pengen ini, tapi kadang gue nggak sadar juga sama kemampuan gue gitu. Jadi ya udah kayak maksain gitu ya. Jadi kayak maksain, tapi kayak ya udahlah gue jalanin aja dulu. Tapi jeleknya jadi ya gitu, mungkin terkesan setengah-setengah atau gimana kali ya. Iya, karena yang baru gue dengerin, jujur sih yang baru gue dengerin di Spotify itu baru, kalau nggak salah yang Adrian Setiawan yang dua roda tuh apa? Roda dua Itu Adrian Setiawan kan? Adrian Setiawan. Iya, gue nggak tahu kalau Kursi Kayu ada di Spotify. Kemarin gue sempat dengerin ada 5 nggak salah ya Adrian Setiawan. Adrian Setiawan 5 atau 6 gitu, gue lupa. Yang EP pertama tuh 5, yang single 5, jadi 10 sih total yang udah publish di Spotify yang udah rilis. Yang di Adrian Setiawan doang kan ada 5 kan? Ada 10 total. 10. Kemarin gue terakhir ngeliat 5 ya. 5 itu single. 5 lagi itu EP gue yang 2018. Jadi mungkin lu lihat 5 kali kayaknya 5 yang teratas atau iya bisa jadi karena gue lihat juga ininya beda-beda sih, apa namanya? Albumnya beda. Jadi gue rilis yang EP itu kan bentuknya kayak album ya kalau di Spotify. Itu 5, yang sisanya tuh gue ngeteng-ngeteng, kayak di 2019 gue rilis 2, 2020 gue rilis 2. 2019 3 bro. 18 1, 19 2, 20 2 ya pas 5. Ya karena kemarin gue sempet ngedengerinnya cuman yang Adrian Setiawan. Gue semua gue dengerin yang 5 itu ya. Yang 5 itu. Cuman gue nggak tahu itu urutannya karena mungkin gue nggak lihat semua kali, nggak lihat 10-10-nya. Jadi gue cuman pokoknya ada 5 terus 3 doang tuh. Jadi paling bawah, paling atas. Jadi 3 tengahnya itu gue dengerin tuh. Asik juga sih. Sama yang terakhir, sama yang cuman itu featuring. Nah, itu cewek lo apa temen? Pacar. Kok malu-malu gitu sih? Pacar. Cuma dia emang suka malu kalau disuruh nyanyi. Oh gitu. Tapi ya udah. Emang sengaja sih gue bikin lagu itu soalnya sama dia. Gue bikin lagu itu sama dia, cuma gue mau publish sendiri. Tapi itu single ya? Single. Nah, itu single kan? Single. Gue rilis pas Valentine tuh kemarin. Wih, spesial banget. Ada nilai spesialnya. Gitu. Jadi karena ya udah gue nulisnya juga berdua sama dia, gue ajakin aja featuring gimana. Atau juga kan project solo kayak bebas aja gue yang ngatur ini. Bener. Makanya kalau gue pribadi juga sih, gue mikirnya mending sendiri aja lah gitu, maksud gue lebih bebas ya, lebih fleksibel. Lo mau kapan rekaman nih, lo mau kapan bikin nih, lo mau kapan publishnya gitu loh. Jadi nggak terikat sama orang lain gitu loh. Jadi terserah lo juga. Plusnya solois tuh kayak gitu sih, karena basis gue solois juga kan. Sejak pokoknya abis ngeband kayak ya udahlah, daripada ngerusak ego masing-masing kayak tadi gue bilang, mendingan yang penting kita sama-sama enak aja, jalan aja kayak gitu. Tapi lu masih berhubungan baik sama teman-teman lu di band sebelumnya? yang David and Bucet. Masih ya. Masih sih, ada sih. masih serius. Masa gue bilang enggak kan? Nah, tapi sekarang lu sebenarnya lebih fokus ke Kursi Kayu atau Adrian Setiawan nih? Fokus mungkin kalau manggung beberapa panggung setahun terakhir atau
ya interview dan lain-lain lagi banyak di Adrian Setiawan. Oke. Branding gue lagi kuat di Adrian Setiawan, tapi gue lagi mau rilis juga sama Kursi Kayu. Karena sebenarnya gimana ya, gue lebih dikenal kalau secara komunitas mungkin di Kursi Kayu sih, karena namanya bertiga kan pasti kadang jawabnya datang dari temen gue, kadang dari temennya si ini, temennya si ini. Tapi kalau Adrian Setiawan ya karena gue dikenal mungkin dari lagu kali ya. Gue sering publish di lagu dan lagu gue sempat masuk beberapa playlist Spotify juga. Jadi gue lebih mencakup, malah gimana ya, jadi mencakupnya orang yang gak gue kenal sebenarnya. Gitu. Kalau Kursi Kayu gue mainnya ya di komunitas gitu, kayak beda segmennya gitu sih bang. Tapi kalau lu berarti kan terakhir ini lu lebih sering manggung Adrian Setiawan kan, maksudnya pakai nama lu sendiri kan, solois lu kan, project solo lu kan. Tapi lu ngebawain lagu-lagunya Kursi Kayu juga? Enggak selalu sih. Kadang kalau gue selipin satu dua lah yang emang ciptaan gue dan emang yang pengen gue bawain aja secara gue solo gitu. Iya, maksudnya masih ada lah satu lagu yang lo bawain walaupun lo diundangnya sebagai solois gitu. Gitu. Iya. Terakhir manggung solo di mana? Oh yang kemarin ya, di kafe itu lalu ya. Di kafe itu temen gue ada. Dia ulang tahun anniversary kafenya gitu. Itu juga baru pertama kali sejak Covid sih. Kan itu baru manggung lagi. Sejak pandemi ini kan emang nggak ada panggung kan, cancel semua, dan baru ada yang fisik gitu ya. Manggung beneran yang kemarin. Yang di tempat teman lo itu ya? Tempat temen gue itu. Sebelumnya ya itulah virtual. Bingung gue. Nah, selama lu manggung nih, ya entah itu sama Kursi Kayu atau lu solo ya? Iya. Ada nggak satu momen atau satu panggung yang lu ngerasa wah anjing nih enak banget nih? Ada. Pas di mana tuh? Mungkin gue lebih merasa lega dan senang itu ketika gue showcase kemarin tuh, sebagai Adrian Setiawan. Gue ngadain kayak jatuhnya ya, mungkin kalau bahasa ini ya konser tunggal kali ya. Oke. Di mana ya? Di Earhouse. Earhouse tuh di Pamulang. Iya, di Pamulang. Tempatnya Enda Tresa. Iya. Oh, itu tuh. Iya kan. Makanya karena gue ya istilahnya gue bertumbuh di situ kali ya, ininya ngerangkaknya gue nyari ilmu di sana gitu kan. Sering main-main ke sana dan ya udah. Alhamdulillah juga pas gue ngajuin showcase di sana boleh gitu kan. Makanya kemarin pas yang lu live IG ya? Iya nggak sih? Live IG sama si Endah ya? Iya kan? Sama Endah. Sama Endah kan? Mentor gue. Oh itu jadi? Gue ikut ini Earhouse Songwriting Club namanya. Oh. Ini merchandise. Wih, penulis ilmu. Penulis ilmu ya? Iya, penulis lagu. Penulis lagu. Oh itu kayak komunitas gitu ya? Komunitas penulis lagu Earhouse SWC. Pantesan pas gua lihat anjir nih bisa live IG sama Mbak Endah, gokil juga nih orang. Dapat dari mana nih? Gue ikut komunitas itu, gue diajakin Fajar tuh, basis gue di Kursi Kayu kan. Oh dia duluan di sana? Dia kalau nggak salah awal 2018 kalau nggak salah ya. Jadi gue 2017 akhir tuh sempat main ke sana, gue kayak ngejam di sana, gue iseng main gitar nyanyi sama Kursi Kayu juga di panggungnya Earhouse. Ada Mbak Endah juga kan, terus kayak main-main lagi dong kesini gitu, bawain apa kan waktu itu gue sering cover lagu indie tuh di sana. Udah, terus sejak saat itu Fajar tuh ikut Songwriting Club. Berapa bulan setelahnya, 6 bulan 5 bulan, pokoknya gue lihat Fajar asik banget nih. Kan gue sama dia sama-sama senang nulis lagu kan. Biar gue ikutan dong. Ya udah, terus akhirnya gue diajak Fajar ke sana, ya udah gue mulai tuh main ke sana. Mentornya Mbak Endah langsung kan. Udah, gue belajar banyak tuh dari situ. Walaupun waktu itu kalau nggak salah itu pokoknya pas gue lulus kuliah lagi nganggur itu gue belum ada gawean apa kan. Lagi free banget gue setengah tahun di situ. Terus gue keterima magang waktu itu, magang di adalah gue keterima magang kantor yang bener-bener full banget kan, office hour Senin sampai Jumat. Gue jarang banget main ke sana tuh. Ya udah, sejak saat itu jadi agak-agak jarang.
Tapi kadang tuh Mbak Endah kalau misalnya lagi sama writing club dia suka ngasih PR. Oh, Kayak lu oke. dalam seminggu tuh harus sekali bikin lagu, terkumpulin, mainin kayak gitu. Nah dari situ tuh gue mulai ke-trigger seneng kalau misalnya oh bikin lagu tuh luas banget loh Seasik cakupannya, ini ya. seasik ini. Ya, Terus asik. apalagi dia suka ngasih target seminggu, jadi kan gue kayak ada motivasi gue Iya, benar, nulis benar, terus benar, nulis benar, terus benar, kayak benar. gitu. Jadi lu makin semangat ya untuk Makin semangat. untuk nulis lagu ya. Dan gue kayak bisa tahu juga oh lagu gue misalnya gue presentasiin kurangnya tuh di mana atau enggak, apa udah bagus, apa masih ada yang harus direvisi. Iya. Dia suka ngasih tips-tips kayak gitu. Saya keren juga sih lu. Seneng sih kalau showcase gitu karena gimana ya, mungkin gue masih idealis banget pada saat itu kan. Dan lu ngadain konser sendiri walaupun yang nonton gak seberapa, tapi lu puas gitu menyalurkan lagu-lagu tulisan lu. Iya, betul. Karena hasil lu Iya, sendiri kan. hasil gue sendiri puas aja gitu. Mau itu dinilai orang bagus atau enggaknya itu Iya. belakangan kali ya. Karena gue udah nyebar undangan ke teman-teman segala macem, tapi tuh pada saat itu hujan deras banget kan. Heeh. Jadi kayak beberapa penonton yang gue undang juga cancel, nggak bisa datang gitu. Jadi ya udah, akhirnya gue perform dengan penonton yang Ada aja. yang nggak kehujanan lah pokoknya, yang datang sebelum hujan gede. Ya udah, tapi di situ puas sih, kayak gue tau lah showcase tuh kayak gimana, udah Iya, ngerasain. udah ngerasain. Dan sebelumnya tuh gue orientasinya beda banget bang. Kayak misalnya band, yang penting tuh gue dulu masih band-band coveran gitu kan, gue main di pensi ini diundang sana sini, tapi yang penting tuh kayak gue mainin lagu orang terus, yang penting tuh penonton nyanyi, penonton suka, dan penonton tuh rame. Terus kayak di panggung gue selfie yang belakang nonton kayak gitu, iya, terus iya, upload iya. Instagram. Kayak anjir, orientasi gue cuma sebatas itu. Kebanggaan gue tuh kalau kayak gitu tuh udah wah gitu kan, kayak di Instagram udah wow banget. Tapi ya sejak gue bikin lagu sendiri kayaknya susah ya nyampe proses seperti itu kalau lu bawain karya lu sendiri. Iya, betul. Kayak gue betul. ketolong ya karena gue jadi band-band pensi yang bawain lagu-lagu orang gitu. Tapi kalau gue gitu terus-terusan kan kapan gue terkenal Ya lu nggak ngejual lu nya gitu loh. Lu Iya. malah ngejual orang lain jadinya. orang lain gitu. Misal gue tanya Adrian, yang mana tuh Adrian? Kan bingung ya, yang itu. Kalau gue punya lagu sendiri, oh itu tuh yang lagunya ini. Kan gue lebih seneng ya kalau ditanya kayak gitu. Bener. Gitu sih bang. Ya walaupun sedikit, maksudnya walaupun tidak setenar orang-orang yang udah tenar ya, setidaknya lu bangga dengan hasil karya lu sendiri gitu ya. Sebenarnya ada pelurusan mindset lah. Iya, gitu. betul. Iya kayak gitu tuh. Susah sih emang ngerintis tuh, gue akuin. Tapi ya disitulah prosesnya kan. Iya, di situ prosesnya kali ya. Tapi lu sempet diajak main bareng sama Enda Reza nggak? Enggak, kalau main bareng sepanggung enggak sih. Oh, enggak Paling sebatas apa ya, nonton dia perform atau enggak kayak di belakang misalnya dia lagi Earhouse Songwriting Club kan ya, gue paling intens ngobrol. Oh. Gaming kayak gitu. Nggak pernah dalam satu sampai- frame satu panggung itu nggak pernah. Ya? Belum. Belum ya. Belum. Tapi lu Dia ngarep masih- berarti. Ngarep lah. Gitu lah bang, masa nggak ngarep? Ya iya sih. Siapa yang nggak mau kan satu panggung sama Enda Reza kan? Iya kan, Gila Enda Reza. kacau. sih. Nah, next project nih kan. Iya. Aduh, gue bingung juga ya karena ada dua sih, lo ada Kursi Kayu, ada solo lu juga gitu. Bebas lah nih. Nah, lu mau fokus kemana ya? Apa dua-duanya tetap lu jalanin secara beriringan atau kayaknya gue lebih fokus, maksudnya lebih apa ya? Lebih intens ke Kursi Kayu kah atau ke yang Adrian Setiawan kah? Gimana ya, gue Buat kedepannya? dua-duanya sama-sama nggak punya manajer sebenarnya. Oh, Manajernya oke. kita juga, Ah. jadi nggak ada target yang fix gitu. Kayak misalnya Kursi Kayu, yang manajernya kita bertiga sendiri. Kayak ini planning kita ke depannya apa, berarti rilis lagu kan. Gue lagi rekaman buat rilis tadinya Juli itu kemarin, cuman kerundur kayaknya akhir tahun ini. Oke. Ya udah, paling gue sebatas kayak gitu aja planningnya, ngomongin bareng-bareng. Tapi kalau yang Adrian Setiawan mungkin masih bisa gue keep pribadi kayak Oh, gue planning gue masih mau bisa ini. santai banget lah Iya, gitu ya, masih tapi bisa ntar-ntar. paling gue malah lebih ke plan-nya kalau project solo gue, karena gue istilahnya gue bisa talking to myself kan. Iya, Gue bisa iya, ngomong benar. sendiri, jadi lo harus ini. Paling planning terdekat gue itu akhir tahun ini gue rilis satu lagu featuring sama temen gue. Udah janjian sih. Sama tahun depan itu rilis EP lagi.
Oh. Karena lagu dari sekian banyak lagu gue yang gue bawain manggung itu belum semuanya dirilis gitu. Oh, Jadi gue pengen ya, pengen ya. bikin satu EP, gue rampungin dulu nih materi yang emang sering gue manggung, istilahnya teman-teman atau sekitar gue udah tahu lagunya, tapi biar halayak luas tuh bisa nikmatin juga. Jadi gue rangkum dulu nih Iya, jadi betul, satu betul, EP, betul. baru nanti gue next ke lagu-lagu baru lagi. Oh, oke. Berarti kalau gue tangkep lu lebih mau ke depannya nih ya, lu lebih mau fokus di kursi kayu ya. Maksudnya intensitasnya gitu. Intensitas mungkin iya sih, Maksudnya tapi gue susah di waktu bang kalau kursi kayu. iya sih memang. Karena nyatuin 3 orang kan. Iya benar-benar nyatuin 3 orang yang waktunya nggak tahu Iya. kapan-kapannya kan. Benar, itu dia. Ya berarti lu tetap bakal ngejalanin kursi kayu sama solo lu beriringan ya? Beriringan. Entah sampai kapan. Tapi mungkin nggak tahu ya, kalau kursi kayu ya gue tergantung anak-anak juga sih, mau jalannya jalan, enggak ya nggak bubar gitu. Iya. Kalau gue mungkin kalau di solo gue bakal jalan terus sih. Nggak sampai kapan, maksudnya sampai kapanpun pasti insya Allah jalan terus kalau yang solo. Iya kalau solo kan yang tadi gue bilang terserah lu gitu. Iya. Ibaratnya kursi kayu nggak ada lu tetap bakal jalan Bakal solo jalan kan. solo. Kayak gitu. Berarti next project nih lu fokus ke kursi kayu berarti untuk ya Iya. entah itu lu bikin lagu Iya, lagi yang atau gue gimana. lagi rekaman itu kursi kayu. Terus ya berarti tahun ini 2 lagi sih PR kursi kayu sama yang single gue yang nanti featuring sama temen. Oh, oke. Gila. Lu Gitu. punya cita-cita manggung di mana ya? Di mana ya? Luar negeri itu lokal dulu kali ya. Lokal boleh. JJF sih pertama, Java Jazz Oh, Java Jazz Festival. Karena gimana ya, kadang ada orang bilang JJF udah nggak jazz banget gitu kan, tapi ya tetap. Tapi iya sih. Gue juga mikir gitu sih. Iya, udah artis-artisnya udah Daniel Caesar atau Iya. ya apalah yang nggak jazz pasti masuk situ, yang pop pun masuk situ, tapi gimana caranya nama gue bisa listing dulu lah, Ya, seenggaknya di paling JJF. tidak udah ada nama lu dari situ lah. Iya, gitu. seenggaknya pernah terukir nama gue di panggung JJF tuh. Menurut gue udah ya alhamdulillah pencapaian satu. Ya udah, kalau di luar ya paling kalau gue nonton channel YouTube kan BBC Radio atau apa ya, kalau metal Hammer Sonic. Cuma gue nggak metal. Tapi kayaknya lu nggak mungkin Nggak masuk metal. ke Gue dulu metal. cita-cita banget tuh. Gue dulu ngulik metal kayak Avenged Sevenfold dan lain-lain kan. Tapi ya udah. Tapi lu sempet diundang ke radio nggak? Di radio Radio nggak ya? Indonesia. Apa sempet? Di mana? Radio itu RRI pernah. Oh, dari pernah. RRI, radio kampus sih biasanya yang sering. Radio UI sering banget. Ya karena lu dari situ. Karena gue berangkatnya di situ sih. Jadinya sering diundang ke Radio situ. kampus, RRI, Radio Bandung juga. Radio Bandung tapi online sih, kayak Online. gue nggak pernah interview, cuma lagu gue diputar di situ. Oh. Nggak tahu sih masih ada apa nggak tuh radio ya. Netdog Radio Bandung. Nah, Terus kalau radio gede itu sih yang RRI doang tuh. Sama apa ya, gue lupa. Kadang tuh banyak radio-radio daerah gitu, mention gitu kan. Kalau misalnya gue rilis lagu, gue nyebarin press release ke media banyak tuh. oh gitu lo tek-tekin apa gimana? Email. Oh, lu via email. Karena Oh, gue gitu caranya ya? gue indie banget nih kan, jadi Oke, gue oke. rilis lagu sendiri, gue nyanyi sendiri, gue nyebarin press release Oh, tuh sendiri. bisa kayak gitu ya? Gue promosi sendiri, boys semua sendiri. Anjir gue bingung mau nyuruh siapa lagi, gue nggak ikut manajemen soalnya kan. Tapi itu bisa kayak gitu ya? Bisa. Bahkan gue nembusin billboard aja nggak bisa kan, billboard Indonesia ya. Kayak itu kan media musik. Oh, yang, iya. ya, kalau udah- di dunia kan udah dianggap iya, lah udah itu. dianggap banget. Itu ada aja kendalanya, entah mailboxnya siapa billboard penuh, atau email gua mungkin udah ketumpuk sama yang lain, tapi ya emang harus email terus gitu. Kayak pencapaian gua paling mentok ya paling Ami sih. Ami udah dipublish, sama gue pernah ngerjain satu back sound buat postingan Instagramnya Ami juga. Oh. Ya kayak dari situ, walaupun hal kecil yang nggak bernilai ekonomis mungkin ya, tapi ya kita kan bisa lihat dapat nilai yang lain gitu. Iya, kan, setidaknya nilai popularitas atau nilai. Iya, karya lu sudah Lain. dihargai di situ loh. Iya, masuk playlist segala macem. Tapi udah kalau interview radio jarang ya, maksudnya masih jarang radio yang Oh pernah deh waktu itu di Tangerang, apa ya,
Lupa juga gue namanya anjir. iHeart atau apa gitu lupa gue. Oh, iHeart. 2019 lah. Iya benar. Iya gitu sih radio. Berarti kalau misalnya lagu lu diputer di radio nih, berarti ada notif dong masuk ke lu. Enggak. Oh, Itu enggak. dia gue juga jadi bingungnya kayak Saya nggak tahu dong lu ya. gue tiba-tiba lagi biasa aja tau snapgram temen gue mention you in the story terus gue Oh. buka lagi di mobil dengerin radio ini lagu gue kayak wah anjir seneng juga gitu kan. Lalu gue nggak tahu tuh lagu maksudnya si pihak radionya kan nggak bakal notice ke kita kalau Iya, lagu iya, kita iya. diputer gitu kan atau enggak waktu itu gue sempet tapping di TVRI misalnya tahu-tahu temen gue lagi snapgram TVRI lagi nayangin gue gitu kan kayak dari situ ya gue nggak tahu sebenarnya kapan lagu gue bakal diputer Oh. atau kapan video gue bakal masuk di TV. Berarti lu bukan ketinggalan sih. Berarti lu nggak dapet info kalau misalnya lagu lu diputer di mana, Enggak. terus misalnya lu lagi di on air, misalnya lagi ditayangin di Lagi mana, ditayang, enggak nggak ada info ya. Justru kadang iya nggak dapet tapi kadang gue pengen tahu tapi kadang senangnya di situ juga karena gue jadi banyak ketemu orang-orang baru kan Iya, kayak iya. tiba-tiba ada yang mention orang lain gue nggak tahu. Nah itu yang bikin gue wow aja sih. Iya. Kayak gue lagi search aja di YouTube nama gue sendiri gitu ya Adrian Setiawan. Tahu-tahu ada yang cover lagu gue. Oh iya. Dalam kurung buat tugas bahasa Inggris. Anak SMA pas gue search anjir di Bali. Sumpah kayak wah anjir lagu gue udah nyampe sana. Tapi itu jadi kebanggaan Jadi tersendiri kebanggaan ya? sih kayak gitu paling. Walaupun nggak ada royalti yang masuk ke lu. Iya. Kalau royalti ada bang. Oh, ada? Ada kalau lagu kita diputer. Kalau Oh. lagu kita diputer lewat digital store yang kita masukin kayak Spotify, YouTube gitu kan pasti masuk tuh. Tapi kalau nggak tahu deh kalau TV gue itu kan pokoknya selama radionya mungkin muter dari Spotify ya itu masuk sih. Oh. Ada alhamdulillahnya ada gitu. Oh, berarti lu ada pemasukan dari situ dong sekarang ini. Alhamdulillah. Anjir, enak banget. Kayak gitu gue awalnya juga nggak nyangka sih gue juga baru tahu itu 2 tahun ini lah gue kirain ya apa sih royalti aduh emang bisa ya kayak gitu cuman ternyata bisa cuy ya anjir makanya dari situ gue kayak ayo rilis lagi siapa tahu booming gitu Iya, kan iya, kalau benar, misalnya benar. booming pun juga jadi enak royaltinya makin banyak istilahnya emang yang masih kayak gue aja alhamdulillah masih bisa menghasilkan gitu. Iya, betul. Yes, akhirnya gue punya teman terkenal lagi. Anjir. Sedikit demi Gitu. sedikit. Iya sih royalti tuh alhamdulillah Tapi lu awalnya lu nggak sempet kepikiran di situ ya? sama sekali enggak Nggak sempet Karena gua nggak tahu. royalti ya. gue nggak tahu beda jadi jatuhnya sama temen gue misalnya udah cerita kayak gini nih terus serius dapet royalti berapa ya gue bikin jadi orientasinya dia kan udah duit dulu Iya, kan betul. beda kalau gue orientasi duit gue pertama itu pas gue cetak CD. Oh, Waktu gue karena cetak penjualan CD ya. penjualan CD kan satu CD waktu itu gue jual 35.000 terus nutup buat bayar kuliah gue kayak anjir musik ternyata bisa menghasilkan uang gitu akhirnya gue rilis Spotify dan lain-lain ternyata dari publisher tempat gue merilis lagu itu emang ada sistem royalti. Oh. Dari situ gue baru tahu anjir pada saat itu kalau nggak salah pertama kali penarikan pokoknya saldo gue waktu itu masih 47.500 kalau nggak salah seingat gue tuh langsung aja ini bisa ditarik mas bisa wah langsung gue tarik anjir itu benar-benar pengalaman pertama gue soal royalti Iya. ternyata online tuh menghasilkan segini gitu ya udah alhamdulillah lah 2018 inget banget gue tarik aja langsung kan kapan lagi gue dapet duit secara online gitu ya Berarti sekarang udah makin banyak dong uang lo ya. Dari hasil dari online itu ya. ya banyak sedikit relatif yang penting alhamdulillah aja. Jadi tetap berkarya Ya, betul. bijak. Betul emang harus begitu ya. Iya, kayak gitu Kalau nggak sih. gitu kita bakal mandek. Iya itu gue terpancingnya dari YouTube sih awalnya karena dulu di YouTube kan masih sama band yang itu tuh Oh iya, oke. kan gue nge-YouTube juga tuh kayak Tapi masih lanjut sekarang YouTube solo gitu apa segala macam. YouTube masih cuma Masih. nggak apa ya bahasa kasarnya nggak seterkenal dulu lah Oh. karena gue dulu intens banget cover kan di Hmm. YouTube gue baru tahu bisa diduitin ya sejak sama project gue itu sama project gue itu karena waktu itu dia masukin rekening gue anjir gue kaget juga pas lihat anjir saldo gue segini itu dari YouTube AdSense kan ya udah langsung Iya. penggila AdSense dah tuh gue Oh, berarti Tiap lu hari sekarang bikin udah cover. berbayar ya YouTube lu ya.
Maksudnya udah bisa dapat penghasilan dari YouTube juga loh ya? Malah udah nggak bisa lagi sekarang, dari bisa jadi nggak bisa lagi sekarang. gitu? Gue kena dismonetize cuy di YouTube. Kok bisa? Gara-gara gue main di Dahsyat kan, jadi tuh Oh, gue baru tahu itu gue lagi senang-senangnya royalti, tapi gue awam soal copyright. oh, Karena pada saat oke. itu copyright itu di YouTube Indonesia lagi ketat-ketatnya, bukan diketat-ketatnya sih, maksudnya udah mulai ketat karena udah punya kantor di sini. Karena gue nge-YouTube itu kan bikin YouTube-nya 2000 berapa ya? 2013-12 itu tuh belum ada regulasi kayak harus minimal 4.000 jam tayang, harus Ya. Masih berapa bebas lah ya. subscriber. Iya, masih bebas. Terus belum ada yang copyright ini itu. Nah, pada saat gua di Dahsyat itu kan 2017 udah ada tuh. Ya udah gua kena karena gua ngupload konten Yang yang Dahsyat. milik MNC tuh, Oh, iya. RCTI. Ya udah, karena istilahnya kan gua menyebarkan konten orang gitu ya, Iya, bajakan atau apalah nggak original, ya udah gua akun gua disuspend, Oh gitu? di dismonetize namanya. Padahal saldo gua itu terakhir 900 berapa ribu, dan penarikan itu kan minimal 1.300.000 kan kalau dirupiahin, $100 ya. Ya. Kalau dikursin sekitar 1,4 segitulah. Udah gitu gua udah 900.000 anjir, berarti kan tinggal berapa lagi ya, tanggung coy, kena dismonetize. Ya Masih udah, diambil, angus tuh. Diambil. Angus gak sih? Angus ya? Dan kalau gue lihat sampai sekarang masih ada saldonya 900.000, cuma yang gimana nggak bisa ditarik. Masih ditarik ya? Oh gitu ya? Sekarang lebih ketat lagi ya, kemarin gua habis ngeliat itu. Jadi ntar per 1 September 2020 tuh Nah, berapa? harus bisa, kalau mau monetize ya, jadi harus 10.000 subscriber dan 40.000 jam penayangan. Gila, makin Bukan naik. 4.000 kan Naik sekarang lagi. kan 1.000 sama 4.000 Iya, kan? 1.000 4.000. Nah, terus per 1 September naik. Gila deh. Gila, makanya kapan gua naikin? Wah, sumpah. Udah gue quit dari YouTube sekarang. Tapi ya udahlah, gua jalanin aja Gila lah. cuy. Bodo amat gua. Iya Yang penting gua iseng-iseng Iya. berhadiah aja lah. Kayak beli ciki-ciki. Iya. Tau-tau dapat goceng. Dapat goceng, 2.000. goceng 2.000 lumayan tuh. Iya sih, gue salahnya YouTube kayak gitu. Jadi karena udah dapet duit duluan ya, gue jadi bikin, gue jahat sih jatuhnya. Apa aja gue jadiin Iya, konten, menghalalkan segala cara. Masukin aja ya. Masukin, gue clickbait juga dulu. Gue videonya apa, gue thumbnailnya gue isi aja cewek cantik gitu ya. Terus orang pada ngeklik. So gue dulu meraih view 10.000 deh, gampang banget anjir sejak pada saat itu ya. Iya. Gara-gara Anjir, thumbnail lu gara-gara gitu thumbnail, ya. clickbait, jahat deh pokoknya gue dulu. Anjir lah. Ya udah, mungkin itu ganjaran juga kali ya buat gue kan. Tapi lah sekarang lu enak, lu kayak harus fokus di Spotify aja udah. Iya, kayaknya kalau malah pengen ini itu jadi nggak kesampaian. Iya, lu bingung jadi lu mau Bingung. ngurusin apa kan? Tuh, Iya, iya. Oke, An, lu target lu ke depan nih yang lu mau lu ngejar banget apa nih? biar banget. Album sih, Oh, lu di musik album. mau yang itu Persikaya ataupun solo lu? Iya, solo dulu sih, gue Oh, solo. lagi pengen solo dulu, punya album. Kalau di kuliah ya gue cepet kelar kuliah. Gitu lah. Gitu sih Bang. Ya makanya album lah ya. Album. Sip. Mantep lah. Ya semoga tercapai lah apa yang lu inginkan. Amin. Amin banget sih. Lo juga lah nih, perteateran gue nih. Oh iya harus Harus dong. ya. Gua harus aktif terus. Ya setidaknya gua latihan lah walaupun ke depannya susah untuk pentas. Yang penting GKJ tembus. Amin. Amin. Ya Allah, mudah-mudahan kayak aja tembus. Ya itu target gue juga sih, pengen nanggung di GKJ. Biar kayak Bang Mohis. Mahal cuy. Gua nggak tahu kan, gua nggak tahu Iya. bisa apa enggak. Orang belum tahu nih pandemi kapan Iya, berakhir. anjir nih pandemi. Mungkin lo mau promosi apa gitu lo? Terima kasih. Ya buka Spotify lah, Adrian Setiawan ya. Biar menambah pundi-pundi. Pundi-pundi streaming maksudnya, angka kan kalau streaming gue banyak juga kalian jadi seneng denger lagunya, terus Ya, gue juga enak gitu. Ya biar gue semangat berkarya terus. Asik. Lagi ya Instagram Instagram boleh. @adrianwst Adrian West. @mauris Arab lo. Oh, Salah, gua salah dong. gue promosiin lo jadi. Gua dong.
Iya gitu sih. Itu aja. Itu aja lah, dateng lah kalau gue manggung. Ya lo promosiin lah ntar Iya. di Instagram kayak di mana. Oh itu promosiin terus ya? Lo promosiin nggak sih? Kayaknya lo nggak promosiin Insya deh. Allah promosiin. Kayaknya Ya lo paling enggak deh. kemarin sih upload. Ya gue nggak selalu promosiin, cuma ya sekedar snapgram. Kayak baru setahunan ini sih gue aktif. Kayak dulu nggak terlalu ini sih, nggak terlalu intens gitu kalau gue mau manggung. Karena dulu belum ngerti pentingnya branding. Nyari nama tuh susah bos. Oke, Yan, gitu aja Yan. Thank you ya. Siap. Semoga sukses buat Amin. karya-karya lo. Sukses juga lo bang. Siap-siap semoga lo bisa satu panggung sama Enda Hendresa. Amin. Semoga Enda Hendresa nonton ini video. Dan mau manggung sama gue. Manggung ya. sama lo. Tapi enak lo, Mbak Enda juga udah kenal sama lo juga. Iya, yang penting berkarya terus ya. Yang penting berkarya terus. Asik. Bentar. Oke, sampai ketemu Gitu. di video selanjutnya. Ya, sampai ketemu di ngobrol belak-belakan selanjutnya. Oke, thank you.